akan berperang bertahun-tahun lagi, namun jeneral-jeneral beliau enggan memberikan sokongan kepada rakan-rakan Indonesia harus tahu bahawa orang-orang Malaysia tidak pernah membenci orang-orang Indonesia. Kami melihat Indonesia merupakan sebuah negara yang berkongsi banyak persamaan. Ya, dalam konteks negara sudah pasti ada pasang surut. Kita ada konflik sempadan dan juga beberapa perkara yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang biasa yang berlaku pada semua negara. Ya, saya akui terdapat banyak peristiwa yang berlaku terhadap orang Indonesia di Malaysia. Tetapi itu bukanlah majoriti dan rakyat Malaysia tidak bersetuju dengan apa yang berlaku terhadap mereka. Kami pun marah dan kami pun memohon supaya tindakan diambil terhadap pelaku-pelaku tersebut. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berdebat, tetapi janganlah sampai ke tahap menghina dan memprovokasi sehingga merosakkan hubungan dua hala. Nama Kamarudin, yang lebih akrab disapa Atuk Malaysia, kembali mencuat ke publik setelah diduga terlibat dalam upaya provokasi yang memanaskan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kamarudin, seorang figur yang dikenal di kalangan masyarakat Malaysia dengan pernyataan-pernyataan kontroversial, kini tengah menjadi sorotan setelah beberapa pernyataannya terkait Indonesia memicu ketegangan antara kedua negara. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Indonesia dan Malaysia memang dilanda sejumlah isu sensitif, mulai dari klaim atas sumber daya alam hingga perbedaan dalam masalah budaya. Namun, Kamarudin, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang tokoh dengan usia lanjut, kini menjadi perhatian karena sikapnya yang dinilai cenderung provokatif. Menurut beberapa pakar hubungan internasional, Kamarudin seringkali membuat pernyataan yang mengarah pada penghasutan, dengan menyentil isu-isu yang sudah rawan seperti merendahkan Indonesia. Tak hanya itu, video-video yang beredar di media sosial menunjukkan Kamarudin berbicara dengan nada yang menyulut emosi, menganggap bahwa Malaysia harus mengambil langkah tegas dalam menghadapi ancaman dari negara tetangga tersebut. Pernyataan-pernyataan Kamarudin ini langsung menuai kecaman, baik di Indonesia maupun Malaysia. Banyak yang menilai bahwa meskipun tujuannya mungkin untuk memperkuat nasionalisme, cara yang digunakan malah memperburuk hubungan yang sudah rapuh. Beberapa pihak di Indonesia menganggap bahwa tindakan Kamarudin ini mencoreng semangat kerjasama ASEAN. Sementara di Malaysia, beberapa kelompok juga mempertanyakan apakah tindakan provokatif seperti ini dapat berujung pada dampak buruk jangka panjang. Para pakar hubungan internasional mengingatkan bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh Kamarudin dapat membuka celah bagi para pihak yang ingin memanfaatkan ketegangan antara kedua negara. Dalam konteks geopolitik, mereka mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia sebagai sesama negara anggota ASEAN yang memiliki kepentingan bersama dalam perdamaian dan pembangunan regional. Pemerintah Malaysia pun mulai bergerak cepat dengan menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak yang memperburuk suasana, termasuk Kamarudin, untuk berhati-hati dalam berbicara dan menjaga keharmonisan hubungan antar negara. Namun, apakah Kamarudin akan meminta maaf atau justru melanjutkan sikap provokatifnya, masih menjadi pertanyaan. Sementara itu, masyarakat Indonesia dan Malaysia pun berharap bahwa ketegangan ini dapat segera mereda, demi tercapainya hubungan yang lebih baik di masa depan. Inggris menghadapi tantangan besar dalam memberikan dukungan kepada Malaysia jika terjadi eskalasi konflik dengan Indonesia, menurut analisis dari sejumlah pakar hubungan internasional. Meskipun hubungan Inggris dengan Malaysia dan Indonesia secara historis cukup baik, kedekatan Inggris dengan kedua negara ASEAN ini menjadi lebih kompleks dalam menghadapi potensi ketegangan yang berkembang, khususnya jika berhubungan dengan isu-isu teritorial atau kedaulatan. Sejumlah pakar menilai bahwa Inggris, yang memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat dengan Malaysia, akan kesulitan untuk mengambil sikap tegas dalam konflik dengan Indonesia, mengingat kompleksitas politik dan ekonomi yang terlibat di kawasan tersebut.
Inggris mungkin tidak dalam posisi yang baik untuk langsung terlibat dalam konflik antara Indonesia dan Malaysia, baik dari segi militer maupun diplomatik. Mereka akan menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak, terutama dari komunitas internasional yang mendukung penyelesaian damai melalui jalur diplomatik, ujar Dr. Emily Charter, seorang ahli hubungan internasional di Universitas London. Inggris selama ini memiliki hubungan yang erat dengan Malaysia, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Namun, hubungan dengan Indonesia juga tak kalah penting, dengan Indonesia menjadi mitra ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil Inggris dalam menghadapi ketegangan antara kedua negara akan dipengaruhi oleh kepentingan mereka di kedua belah pihak. Sebagai negara yang menjadi bagian dari komunitas internasional dan juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris memiliki kewajiban untuk mendorong solusi damai atas konflik-konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks ini, Inggris kemungkinan besar akan berperan sebagai mediator atau mendorong dialog antara kedua negara, alih-alih memberikan dukungan militer langsung kepada Malaysia. Inggris selalu mendukung prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati kedaulatan negara lain. Jika terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, Inggris akan lebih cenderung berfokus pada upaya diplomatik dan mediasi daripada terlibat dalam konflik secara langsung, tambah Dr. Charter. Namun, meskipun Inggris mungkin tidak akan terlibat langsung dalam konflik, mereka tetap memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, yang memiliki dampak besar terhadap perdagangan global, terutama di sektor energi dan perikanan. Oleh karena itu, Inggris diperkirakan akan lebih mendukung penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan dialog antara kedua negara. Dalam situasi seperti ini, negara-negara ASEAN diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih luas. Sebagai bagian dari komunitas ini, Malaysia dan Indonesia diharapkan lebih memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan yang ada.